Yo semuanya, ketemu lagi dengan gua si DJ di channel Digify. Di kali ini gua bakalan menceritakan kepada kalian alur cerita dari film Replika. Film ini dirilis tahun 2018. Film ini diperankan oleh aktor yang sangat terkenal yaitu Keanu Reeves. Jadi film ini bercerita tentang seorang ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu proyek yang sangat terlarang, yang dimana proyek tersebut ialah memindahkan kesadaran dan isi otak manusia yang sudah meninggal ke dalam sebuah robot. Oke, tanpa banyak cincang, mari kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, mari kita intro dulu ya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang ilmuwan yang sangat jenius yang bernama William, atau kita sebut saja Will. Dan di scene ini Will sedang melakukan percobaan pemindahan isi otak manusia ke dalam sebuah robot. Dari tahap pemindahan isi otak sih sangat berjalan lancar dan berhasil. Tapi tiba-tiba saat robot itu dihidupkan, robot tersebut bingung dan merusak dirinya sendiri. Will yang mengetahui hal itu langsung segera mencabut kabel power yang berada di belakang kursi si robot. Atas kejadian itu, Will dipecat dari proyek tersebut oleh atasannya yang bernama Jones. Ini orangnya. Setelah bekerja, Will pun pulang ke rumah. Dan di sini Will mempunyai istri dan 3 orang anak. Istrinya Will bernama Mona. Anak pertamanya bernama Sophie. Anak kedua bernama Matt dan si bungsu bernama Zoe. Will pun berencana mengajak keluarganya pergi berlibur ke luar kota. Tapi sebelum berangkat berlibur, Will memanggil teman baiknya yang bernama Edward, atau kita singkat saja menjadi Ed. Will dan keluarganya pun berangkat berlibur. Saat di tengah perjalanan, cuaca buruk sedang terjadi. Hujan angin yang sangat deras hingga Will tidak bisa melihat jalanan. Tiba-tiba ada pohon yang tumbang dan ranting pohon tersebut menghantam istri Will hingga istri Will tewas. Will pun panik hingga terjun ke jurang. Atas kejadian itu semuanya meninggal. Hanya Will saja yang selamat. Will yang sangat terpukul atas kejadian itu, Will pun langsung segera menelpon Ed untuk datang ke lokasi kejadian dan meminta Ed untuk membantu Will memindahkan semua isi otak keluarganya tersebut. Will berencana untuk menghidupkan semua keluarganya lagi dengan kemampuan dan kecerdasan yang dia miliki. Untuk melakukan hal itu, Will dan Ed harus mengambil semua peralatan yang dibutuhkan di tempat industri mereka bekerja. Sesampainya di rumah Will, Ed membawa semua peralatan yang Will butuhkan. Setelah melihat semua peralatan yang dibawa Ed, Will pun terkejut dikarenakan Ed hanya membawa 3 tabung untuk melakukan proses replika. Jadi setiap tabung itu untuk 1 orang, sedangkan total anak dan istri Will yang meninggal ada 4. Will pun dengan terpaksa menulis semua nama keluarganya dan mengundi nama siapa yang bakalan keluar. Karena siapapun nama yang keluar, maka dia tidak bakalan dihidupkan lagi. Dan nama yang keluar adalah Zoe, si anak bungsu yang dimana Zoe adalah anak yang paling disayang Will. Will sangat terpukul dan sedih harus merelakan salah satu anaknya itu. Proses replika tubuh pun dilakukan. Jadi proses replika tubuh manusia ini memakan waktu 17 hari. Jadi selama 17 hari ke depan, Will harus mencari cara atau formula gimana agar saat memindahkan isi otak ke dalam tubuh mereka yang baru tidak seperti saat memindahkan isi otak ke dalam robot. Yang dimana robot tersebut saat ditransport isi otak ke dalam tubuhnya, robot tersebut mengaturkan dirinya sendiri seperti yang diperlihatkan di scene pertama tadi. Oke, saat hari ketiga, Will menghapus semua ingatan tentang Zoe di setiap ingatan anggota keluarganya. Agar saat mereka sadar, mereka tidak pernah lagi mengenal Zoe itu siapa. Singkat cerita, hari ini sudah hari ke-17. Tapi Will masih belum mampu menemukan formulanya atau jalan keluar dari permasalahannya tersebut. Karena sudah hari ke-17, mau tidak mau,
Will harus mengeluarkan isi tabungnya tersebut yang dibantu dengan Ed. Jadi selama Will belum menemukan isi formulanya, selama itu juga Will membius semua keluarganya. Tapi suatu ketika Will ingin membius istrinya, telepon pun berdering. Dan saat Will sedang menelpon, Will tidak sengaja memegang tangan istrinya. Yang dimana saat disentuh, seluruh otaknya menimbulkan reaksi. Dari sinilah Will sudah menemukan formula dari semua masalah tersebut. What did you say? You hear me? Yang dimana Will hanya perlu menambahkan sedikit algoritma ke dalam masing-masing otak mereka. Will pun tanpa pikir panjang langsung menambahkan algoritma tersebut dan memulai mentransfer isi otak istrinya ke dalam tubuh istrinya. Begitu juga dengan kedua anaknya. Saat besok pagi, betapa terkejutnya Will melihat semua anak istrinya hidup kembali dan melakukan rutinitas seperti biasa. I'm hungry. Starving. I feel great. I'm going for a run. Saat sedang mengobrol, Will ditelepon oleh temannya untuk datang bekerja. Dikarenakan Will dan temannya itu diberikan satu kali kesempatan untuk mengembangkan proyek tersebut. Saat tiba di lab, Will melihat isi otak mayat yang didonorkan terlalu korup dan mustahil untuk dipindahkan. Will mencari cara agar berhasil melakukan proyek tersebut. Salah satu caranya, Will memindahkan isi otaknya sendiri. Proses pemindahan pun dilakukan. Malam pun tiba. Saat Will lagi bekerja, tiba-tiba Sophie mengalami mimpi buruk, yang dimana dia melihat ibunya mati tertusuk pohon. Padahal itu semua bukanlah mimpi. Itu semua adalah ingatannya. Will yang tahu hal itu langsung segera menghapus ingatan tentang kejadian itu di pikiran Sophie. Dan saat proses penghapusan terjadi, tiba-tiba Mona masuk dan menanyakan apa yang terjadi di sini. Karena sudah kepergok, Will pun mau tidak mau langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau mereka semua itu sebenarnya sudah mati dan dihidupkan lagi oleh Will. Mona yang tahu akan hal itu sedikit shock dan tidak percaya. Saat mereka lagi makan malam bersama, tiba-tiba bos Will yang bernama si Jones datang menemui Will di rumahnya. Di sana si Jones sudah mengetahui kalau semua keluarganya Will sudah meninggal dan dihidupkan lagi dengan menggunakan alat dari labnya yang bernilai jutaan dolar. Di sana si Jones mengancam Will untuk menyerahkan semua formulanya. Kalau tidak, semua keluarganya akan dibunuh. Will yang berpura-pura menyerahkan isi formulanya ke Jones, tiba-tiba Will langsung menyuntikkan bius dan memukul kepala si Jones hingga pingsan. Will pun langsung segera kabur dari rumahnya. Tapi sebelum kabur, Will membakar isi formula tersebut di dalam oven. Scene beralih ke Will yang lagi kejar-kejaran dengan anak buahnya si Jones. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pelabuhan. Di pelabuhan, istri dan anak Will berhasil ditangkap oleh anak buahnya si Jones. Si Will yang tahu hal itu langsung pergi ke labnya untuk menemui istri dan anaknya. Sesampainya di sana, Will mencoba bernegosiasi dengan Jones. Dan saat proses negosiasi, tanpa disadari, si Jones tiba-tiba membunuh Ed, teman baiknya Will. Karena Jones akan mengancam membunuh istri dan anaknya, dengan terpaksa Will pun membuat ulang algoritmanya. Tapi saat di tengah-tengah pembuatan algoritma, Will dengan sengaja memasang isi otaknya ke dalam robot dan menghidupkan robot tersebut. Setelah selesai, Will pun memberikan algoritmanya ke Jones. Saat Will dan keluarganya ingin ditangkap, tiba-tiba robot Will pun muncul dengan membawa anak buah Jones yang sudah dihajarnya. Jones, here for my family. Perkelahian pun dimulai. Perkelahian tersebut membuat si Jones meninggal. Lalu robot Will mengambil isi otak si Jones dan menghidupkannya lagi. Itu juga dengan Will yang berhasil menghidupkan Sui. Di scene ini, Will dan semua keluarganya akhirnya bisa berkumpul dan hidup seperti sedia kala lagi. Di scene selanjutnya, kita diperlihatkan robot Will dan si Jones bekerja sama membuka bisnis baru, yang dimana bisnis tersebut mampu untuk memindahkan otak manusia ke dalam tubuh yang baru, atau bisa menghidupkan manusia yang sudah meninggal. Boot the mapping seat. Mamat.
Jadi film ini mengajarkan kita bahwa di antara semua organ tubuh yang paling penting itu adalah otak kita sendiri. Karena di sanalah tempat kesadaran kita atau roh kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa mengambil isi otak kita dan mentransfernya ke dalam tubuh atau robot, maka kita bisa hidup kembali di dalam tubuh tersebut. Ya, walaupun itu hal yang mustahil ya untuk dilakukan, karena kita tidak bisa melebihi kecerdasan dari Tuhan. Oke, dari jalan ceritanya sih keren abis, apalagi pemeran utamanya itu diperankan oleh Keanu Reeves. Ya, jadi tambah keren filmnya. Gua sarankan sih buat kalian langsung aja di-download ya guys filmnya. Oke, jangan lupa buat kalian selalu share, like, dan subscribe ya. Karena setiap subscribe dan like kalian, gua doakan semoga kalian diberikan kesehatan yang berlimpah dan diberikan kehidupan yang mencukupan. Cukup beli mobil, cukup beli rumah. Oke, gua DJ Vibe pamit undur diri dulu. Sampai jumpa. See you and goodbye.